Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda? Baik-baik saja kan? Baik, hari ini ada kabar dari Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 ya. Timnas Indonesia masih memiliki 4 lawan yang harus dihadapi pada lanjutan putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini ya. Keempat lawan tersebut yang bakal menjadi penentu bagaimana nasib skuad Garuda Indonesia untuk merebut tiket ke fase berikutnya ya, berbekal dengan hanya 6 poin ya dari 6 pertandingan ya. Anak asuh dari Coach Sintayong tersebut menempati peringkat ketiga di klasemen sementara grup C di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda memang memiliki jumlah poin yang setara dengan 3 negara di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Poinnya sama, namun Timnas Indonesia unggul dalam selisih gol dan berhak menempati posisi ketiga klasemen ya. Bagaimana nasib Indonesia akan ditentukan menghadapi 4 lawan tersisa di grup C ini pada bulan Maret nanti ya. Dari keempat pertandingan penentu itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal berjuang mewujudkan mimpi Indonesia, mimpi Piala Dunia, menembus Piala Dunia 2026. Baik, negara siapa saja? Yang pertama yaitu Australia. Pertandingan terdekat Timnas Indonesia di putaran grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia ini bakal melawan Timnas Indonesia ya. Yang paling pertama ya, duel ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Sebelumnya skuad Garuda sempat berhasil menahan Australia tanpa gol pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 10 September lalu ya. Kini skuad Merah Putih harus berhati-hati saat lawan Australia nanti ya. Bermain di markas Australia sudah dipersiapkan matang. Pasalnya kubu lawan juga memiliki ambisi ya untuk bangkit setelah melewati 3 pertandingan beruntun dengan hasil imbang. Dan tak main-main, sudah dipersiapkan dengan matang ya. Saat ini Australia berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin dari 6 laga. Jika saja berhasil membawa pulang 1 poin, peluang skuad Merah Putih untuk melaju ke Piala Dunia 2006 bisa semakin terbuka hanya dengan 1 poin aja. Baik, yang kedua adalah Bahrain. Setelah melawan Australia nanti ya akan melawan Timnas Bahrain ya, akan kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di GBK ya. Partai saat menjamu Bahrain nanti ya ada bakal dilangsungkan di Stadion Utama GBK ya, Senayan pada tanggal 25 Maret 2025. Bahrain tentu akan menjadi lawan yang paling harus ditumbangkan skuad Garuda pada fase ini. Harus menang. Timnas Indonesia sempat mengalami nasib pahit setelah kemenangan timnas dirampok gol kontroversi Bahrain pada pertemuan yang pertama. Masih ingat kan? Dibandingkan seluruh peserta di grup C, Bahrain tentu jadi lawan yang paling memiliki nilai emosional bagi supporter Indonesia, dan mainnya adalah di GBK ya. Tentu saja ambisi mempersembahkan 3 poin bakal jadi target yang diusung oleh Timnas Indonesia ya. Jay dan kawan-kawan sejak menang atas Australia pada laga pertama, tren Bahrain memang tak begitu mentereng. Pada 5 laga berikutnya mereka hanya bisa meraih 3 hasil imbang dan 2 kali kekalahan di Piala Dunia, maksudnya ya, di kualifikasi Piala Dunia ini. Yang ketiga yaitu Cina. Setelah fase Maret 2025 berakhir, Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan ke-9 bagi skuad Merah Putih untuk bersaing ya menuju Piala Dunia 2026 ini. Jika mengacu pada hasil putaran yang pertama, skuad Garuda memang tak begitu buruk dibandingkan dengan The Dragon yaitu Cina. Hanya saja tim Indonesia kalah efektivitas dalam menciptakan dan memaksimalkan peluang ketika bertanding di kandang lawan saat menghadapi Cina. Masih ingat kan?
Duel kali ini juga bakal menjadi momen penentu kelolosan anak asuh dari Coach Sintayong Garuda Indonesia apabila berhasil mengamankan 3 poin lawan Cina. Kans untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 bisa tetap terjaga baik melalui putaran ketiga maupun putaran yang keempat. Yang perlu menjadi catatan, Cina saat ini menjadi juru kunci di grup C. Meski sama-sama mengkoleksi 6 poin dari 6 laga dengan Indonesia, mereka kalah dalam selisih gol dan harus berada di dasar klasemen sementara ya. Yang keempat ya adalah Jepang. Tak bisa dipungkiri Jepang adalah lawan yang paling berat pada pertandingan terakhir grup C putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Ya, skuad Garuda memang sudah merasakan kedikdayaan tim Samurai Biru saat digempur 0-4 pada pertemuan Jepang 0-4 ya pada pertemuan pertama. Padahal ketika itu timnas Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pertemuan kedua ini nantinya bakal berlangsung di markas timnas Jepang ya. Menurut jadwal duel kedua tim akan berlangsung pada 10 Juni 2025 sekaligus jadi partai terakhir dari skuad tim Garuda Indonesia ya. Anak asuh Hajime Moriyasu tersebut tampaknya masih jadi lawan yang sulit diimbangi oleh timnas Indonesia, apalagi mereka sudah membuktikan ya keganasannya pada 6 pertandingan. Yang pertama, Jepang sukses menang 5 kali dan 1 kali meraih imbang. Produktivitas golnya juga sangat mentereng karena sudah menghasilkan 22 gol. Ini menjadi catatan tertinggi tak hanya di grup C, tetapi di seluruh peserta putaran ketiga ini. Jumlah kebobolannya juga sangat minim karena baru kemasukan 2 gol saja. Ya, laga kandang melawan Bahrain dinilai menjadi salah satu momen paling realistis bagi Indonesia untuk meraih 3 poin penuh ya. Pasalnya sang calon lawan sekarang menempati peringkat kelima grup C ya. Namun posisi Bahrain itu tampaknya sudah tidak bisa lagi menjadi ukuran kekuatan mereka dalam beberapa penampilan yang paling baru. Tim berjulukan Si Merah itu memperlihatkan peningkatan performa ya. Kita tunggu ya Maret nanti ya saat di Piala Teluk ya, mengalahkan Arab Saudi dan mengalahkan tim Irak ya, juara bertahan di Piala Teluk. Baik, dukung terus timnas Indonesia. Salam olahraga.